Ya, baik, untuk membahas hakikat dan keutamaan ibadah dari rumah atau di rumah selama bulan suci Ramadan di tengah pandemi COVID-19 ini, kami sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan pendiri Pondok Pesantren Darut Tauhid, Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar atau AA Hakim. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, AA, MUI ini sudah berkali-kali menyampaikan atau mengimbau untuk seluruh masyarakat umat muslim di Indonesia untuk melaksanakan ibadah dari rumah sudah 1 bulan terakhir ini, termasuk nanti di bulan suci. Bagaimana pantauan dari AA? Ya, memang masyarakat kita harus terus-menerus diberikan informasi sehingga memahami sekali bahwa dalam situasi seperti ini ibadah di rumah, terutama di daerah yang memang diputuskan daerah merah, akan menjadi lebih utama. Karena prinsip dari Islam itu sendiri kan adalah untuk keselamatan lahir, keselamatan batin, keselamatan dunia, keselamatan akhirat, keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain. Jadi apapun yang akan menjurus kepada kerusakan dan kebinasaan, maka lebih utama untuk dihindari. Dalam situasi seperti ini, bahkan kemarin kita dengar juga di beberapa masjid sudah terjadi kejadian dan mungkin itu menjadi pelajaran berharga bahwa bukan tidak boleh ibadah di masjid, tapi situasi seperti ini rupanya Allah lebih menyukai kalau kita beribadah di rumah. Ya. Sehingga tidak mengurangi sama sekali. Ya, bagi yang biasa ke masjid, niat ke masjid saja sudah sampai. Kemudian yang biasa ke masjid lalu karena uzur jadi sholat di rumah, itu pahalanya tetap sama dengan sholat di masjid. Tambah lagi pahala patuh kepada seruan ulama, itu juga tambah pahala. Tambah lagi kita menjaga diri dari kebinasaan, itu lebih besar lagi pahalanya. Oleh karena itu kalau mencari pahala, mencari kedudukan di sisi Allah, sebetulnya dengan mematuhi fatwa ulama yang dirancang oleh orang-orang yang berilmu, juga cinta kepada Allah, cinta ke masjid, cinta ke umat, sebetulnya bagi umat sudah lebih baik untuk mematuhi seruan para ulama ini. Iya, ditambah lagi bulan suci Ramadan ini dijadikan alasan untuk mengejar pahala sebesar-besarnya. Bagaimana, AA? Ya, kan yang menakdirkan situasi begini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ridho dengan ujian seperti ini dan pasti baik, pasti banyak hikmahnya. Dan sekarang dengan berada di rumah pun, kira akan banyak hikmah yang besar. Bisa menjadikan rumah menjadi tempat ibadah yang selama ini mungkin agak kurang aktif ibadah di rumahnya. Kebersamaan mengaji, kebersamaan mencari ilmu, kebersamaan untuk berbuka yang lebih khusus di rumah, ini lebih utama dalam situasi seperti ini. Jadi Allah memberikan variasi takdir seperti ini seyogianya disyukuri dan dinikmati. Ya. Bagaimana dengan ada sejumlah ulama, bahkan saya baca beberapa hari yang lalu ada Majelis Ulama Indonesia di sejumlah daerah yang memang belum menjadi wilayah dengan zona merah COVID-19 itu masih menganjurkan umat muslim untuk tetap beribadah di masjid. Bagaimana? Memang kalau fatwa Majelis Ulama yang AA baca itu untuk zona merah yang kalau ke masjid jadi berbahaya dianjurkan tidak ke masjid. Tapi kalau ada zona yang memang benar-benar netral, aman, tidak ada kasus apapun, tidak tersentuh oleh COVID, dan ini siapa yang memutuskannya? Yang memutuskannya adalah pemerintah yang memiliki data dan kewenangan. Kalau pemerintah setempat menganggap ini masih hijau, tentu saja fatwa ulama masih memperkenankan. Jadi dikembalikan ke ulil amri begitu ya? Ya, karena yang paling mengetahui keadaan setempat adalah yang bertanggung jawab secara keamanan, kesehatan adalah dari pemerintah. Peneliti ilmuwan sudah menyebut kalau mudik ini tidak dilarang, kasus COVID-19 ini bisa tembus di angka 1 juta ke atas. Bagaimana pemerintah termasuk juga ulama bisa bersinergi soal urusan mudik ini? Ya, memang
melawan COVID ini adalah tanggung jawab setiap anak bangsa, tanggung jawab setiap orang. Kita sangat perlu untuk menyadari tentang bahaya yang akan menimpa diri dan menimpa orang lain kalau kita tidak disiplin untuk melakukan sesuatu yang seperti dianjurkan oleh pemerintah maupun oleh Majelis Ulama. 86% katanya yang menyebarkan virus ini OTG, Ya. orang tanpa gejala. Berarti sangat memungkinkan saya membawa dan yang di sebelah saya, kiri kanan saya juga membawa. Dan kesadaran besar kemungkinan saya membawa virus walaupun saya sehat, itu harus ditanamkan pada setiap orang sehingga jangan sampai dia datang ke rumah, dia mencelakakan orang tua, membuat sengsara keluarga dan menjadi bencana bagi lingkungannya. Nah, kelihatannya sosialisasi ini tuh harus terus-menerus oleh siapapun yang sudah paham untuk membantu orang lain memahamkan kepada orang lain. Dan tidak boleh mengenal menyerah. Dan bersamaan dengan itu tentu saja mudah-mudahan pemerintah dan masyarakat juga memahami bahwa ada saudara-saudara kita yang tidak mudik, yang mungkin akan kesulitan dengan dana, dengan makanan, logistik dan sebagainya. Sehingga jangan hanya pemerintah yang ikut bertanggung jawab, tetapi kita-kita nih yang dititipi rezeki lebih, juga harus mulai berpikir bahwa ini kesempatan besar bagi kita untuk bisa membantu sesama. Daripada uang disimpan di tabungan, tidak bergerak, tidak ada apa-apanya, tidak ada nilai selain catatan. Ini saatnya zakat, bayar lebih awal sekarang. Awal Ramadan ini keluarkan zakat supaya manfaat. Ambil tabungan berapa, siapkan untuk kiri kanan kita. Kita akan lebih bernilai rezeki kita justru dalam situasi seperti ini. Ya. Yaitu Sementara membantu sesama. Iya, sementara di sisi lain yang merasa kekurangan, merasa kurang cukup, bagaimana caranya untuk bisa terus berserah diri tetapi juga tetap berusaha? Jadi memang kalau kita yakin ya bahwa setiap makhluk itu sudah lengkap dengan rezekinya, Allah kan menciptakan setiap makhluk itu sudah lengkap dengan rezekinya, dan kita tidak akan mati sebelum kita jumpa dengan rezeki kita seluruhnya. Memang ada saatnya dibuka, ada saatnya ditahan, ada saatnya diambil. Nah, sekarang ujian bagi yang dititipi kekayaan mau tetap kikir, menjadi hina karena kekikirannya, atau ini kesempatan emas berbagi. Bagi yang punya gaji, ada yang namanya manji, ya makan gaji, ya cukup-cukupkanlah. Nanti kalau gaji habis, harus berani mantap, makan tabungan. Jangan sampai takut berkurang tabungan. Nanti kalau udah mantap, ada lagi manset namanya, makan aset. Jangan ragu untuk menjual ini, menjual itu, apa yang bisa kita jual, nanti ada lagi rezekinya. Biarlah sumbangan itu untuk bagian yang sangat perlu saja. Nah, kalau sudah tidak ada apa-apa, barulah mungkin kita bisa mendapatkan sumbangan. Jadi jangan sampai situasi sulit membuat kita gampang menengadahkan tangan. Uang kurang, kehormatan tetap dijaga. Baik, jadi kembali lagi harus tegas apa aturan dari pemerintah dan juga fatwa atau apapun itu dari ulama menyikapi bulan suci Ramadan ini yang nanti akan ditutup dengan urusan mudik ini. Dari mulai beribadah, tarawih dan lain sebagainya. Ya, karena bukan majelis fatwa ulama ya, jadi hanya bisa sampai menganjurkan saja. Ayo ibadah di rumah, nikmati kebersamaan yang mungkin tidak terjadi lagi di tahun-tahun yang akan datang kesempatan seperti ini. Kalau nasi jadi bubur, terima sambil jadi bubur ayam spesial. Artinya situasi begini, terima takdir ini ya. Situasi ini sebagai bagian daripada episode hidup sambil kita nikmati kebersamaan kita di rumah. Jadi jangan ragu-ragu, taraweh di rumah, nanti Idul Fitri pun tetap di rumah. Jangan pernah merasa akan berkurang pahalanya kalau mencari pahala. Karena di masjid yang menilai Allah, di rumah juga yang menilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah lebih menegaskan kepada yang mudik ini, Masya Allah, kalau kuat menahan diri dengan kesadaran takut menjadi bencana bagi orang tua,
bagi keluarga, insya Allah akan ada rezekinya nanti. Akan ada rezekinya, percayalah ya. Allah tidak akan membiarkan hambanya yang diuji Baik. melampaui kemampuannya. Baik, baik. Terima kasih Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, pendiri Pondok Pesantren Darut Tauhid atas waktunya di Prime Time News.